Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang. Akan beribadah memuji Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Para jemaat Tuhan, kita tinggikan namanya. Kita siapkan hati kita, kita puji namanya. Pribadinya boleh hadir ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sebelum saya berdoa, boleh saya sampaikan suatu kabar gembira. Kemarin pagi Ko Handi telepon saya, terserah Ko Handi telepon, dia bilang hari kemarin berarti adalah hari terakhir dia dialisis, berarti dia sudah tidak perlu cuci darah dan dia bisa ginjalnya sudah berfungsi seperti normal. Kita berterima kasih pada Tuhan. Selalu minta kita juga bersyukur. Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa berkat-Mu kepada kami tidak putus-putusnya ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, baik kami tidur, baik kami bangun ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berharap kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Dan Tuhan, berkatilah kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Puji Tuhan, minggu ini adalah Minggu Natal, tanggal 25 Desember, dan ada Minggu Advent keempat, mestinya ya, keempat ya. Jadi ini lilinnya ada 4. Kita puji Tuhan, kita nyanyikan Joy to the World. Puji Tuhan, karena Dia telah datang menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, for real and lost, first and pain. We feel the song in joy, we feel the song in joy, we feel the song in joy. Nyanyikan bahasa Indonesia. Kesukaan bagi dunia menebus peradaban, beri hatimu kepadanya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita nyanyikan sekali, bergembira karena bersyukur karena Tuhan telah datang. Kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan kita. Joy to the world, the Lord is come, and earth receive the King. Let every heart prepare His room, and heaven and earth sing, 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 and heaven and earth sing. Puji Tuhan, boleh bersama-sama ucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita. Salam damai di dalam Tuhan Yesus. Teruskan pujian kita pada Tuhan, karena Dia
Yesus baik dan kita terus akan memuji Dia karena Dia adalah penasihat ajaib dan kita terus bergantung kepadanya, berserah kepadanya. Dia telah lahir 2000 tahun yang lalu dan Dia ada dan akan kembali nanti di Maranatha ya. Kita merayakan hari ini kelahirannya yang pertama, kedatangannya yang pertama, dan kita menantikan kedatangannya yang kedua. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut aja Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
indah yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Memuji, mengagungkan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. We give you thanks for the privilege to be in your presence this afternoon, to worship you, to glorify your name. Dan segini saatnya ya Tuhan, ketika kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh-Mu menerangi hati kami, memberikan pengertian kepada kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. And now, Lord, as we are about to meditate on your word, we pray that your Holy Spirit will work powerfully deep down in our heart. Give us an enlightenment to understand, empowerment, not only to be a good listener, but also to do the word of God in obedience in our daily life. We commit this time unto you. We give you thanks. In Jesus' name we pray, and all his people say, Amen. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Baik ya, luar biasa. Natal itu identik sekali dengan puji-pujian. Karena itu ada kalanya kita melihat ada caroling, ya, Christmas carols. Sebenarnya kalau kita kembali melihat di dalam kitab suci, di dalam Injil Lukas, di sana itu kita melihat ada serial lagu-lagu pujian. Ada banyak sekali puji-pujian yang dinyanyikan di dalam Injil Lukas. Pujian yang pertama itu dinyanyikan oleh Maria. Maria itu menyanyikan pujiannya dan judulnya itu Magnificat. Karena apa? Di dalam awal pujiannya itu dia menyatakan, My soul magnify the Lord. So there are songs, carols in the first Christmas. Especially if you look the Gospel according to Luke, we see a serial of songs. First song was entitled Magnificat, sang by Mary himself. Nyanyian yang kedua kita melihat adalah pujian yang dinyanyikan oleh Zakaria. Dan dalam pujian ini judulnya adalah The Benedictus. Ya, itu juga karena kalimat pertamanya adalah terpujilah Allah Israel. Ya. The second song was sang by Zechariah. Ya. And the title is Benedictus. Benedictus. Kita melihat bersama-sama kemudian pujian yang ketiga itu sebenarnya seperti the majestic choir above the heaven when the angels sang the song Soli Deo Gloria, ya. Soli Deo Gloria. Dan kemudian bagian yang keempat itu seperti penutup, itu nyanyiannya yang dinyanyikan oleh Simeon. Itu judulnya adalah Nang Dimitis. So there are songs and songs upon songs surrounded at the first Christmas, sang by Mary, sang by Zechariah, sang by the angels, and then lastly sang by Simeon. And today we would like to meditate the second song. It was sang by Zechariah. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 sampai dengan 75. We're gonna read from Luke chapter 1 verses 67 to 75. We're gonna read in Indonesian translation, and as we meditate, as we do the sermon, we will see in English translation too. Kita akan membaca Lukas 1 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-75. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya,
dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Now his father Zechariah was filled by the Holy Spirit and prophesied, saying, Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets, who have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hands of all who hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness, in righteousness, before him all the days of our life. And thus far, the word of God. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria memulai pujiannya setelah 9 bulan itu bisu. So Zechariah finally opened his mouth after 9 months of silence. Could not speak anything because of his doubt. Ketika ia meragukan firman Tuhan, meragukan berita yang disampaikan kepadanya oleh malaikat. So the first words that came out were not complaints. The first word is not explanation or even self-defense. Yang menarik di dalam pujian Zakaria ini ialah bahwa kalimat pertamanya bukan kalimat menggerutu ya. Kalimat mengomel atau mengeluh di hadapan Tuhan setelah 9 bulan dia tidak bisa berbicara karena bisu. Tetapi setelah dia bisa membuka mulutnya, dan ketika orang-orang menanyakan siapa namanya, sambil menulis itu dia mengatakan namanya adalah Yohanes. After the birth of John, Zechariah finally can open his mouth. As he wrote the name of the baby, his name should be John or Johannes, right? And at that time, he's not complaining to God, but he sang and magnified the Lord. Praise be God. Praise be the Lord. Blessed is the Lord God of Israel. Nah, hari ini kita akan melihat 4 pelajaran yang penting di dalam puji-pujian yang disampaikan oleh Zakaria dengan judul khotbah kita adalah Natal membawa pengharapan dan pemulihan. Natal membawa pengharapan dan pemulihan. Hal yang pertama yang kita lihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ialah God visit his people. Verse 68. God visits his people. Allah melawat umatnya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan, Zakaria menyatakan bahwa he has visited and redeemed his people. Ini ungkapan yang disampaikan. Blessed is the God of Israel, for he has visited and redeemed his people. Ini bukan seperti lawatan jikalau kita pergi ke rumah sakit. It's not kind of visitation and short visit and just like superficial visit.
You go and say hi and then bye, right? That's usually when we go to hospital, right? Hi, let us pray, and then bye. Not that kind of visitation. It is a very intimate visitation. God visited. The visit is not a brief stop like a casual guest. It is a visit that brings transformation. Sebuah lawatan yang membawa satu pembaharuan, satu perubahan yang drastis di dalam kehidupan seseorang yang mengalami perjumpaan itu. The visit that touch wounds. Satu kelawatan yang menjamah hati yang terluka. You know that hurts people, right? Orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain, ya. Hurts people. Dan lawatan Tuhan itu menyentuh sampai kedalaman hati seseorang. God's visitation touch the inner life of the people. The hurtful, He touched our wound. A visit that restores. Christmas is the declaration that God does not remain distant. Jadi Natal ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bukan berada yang jauh dalam terang yang tidak terhampiri, tetapi Dia justru memilih untuk berada dekat, menyapa kita, berinteraksi dengan kita, to have visit with each and every one of us. That is the statement that I'm not way transcendently, but I'm here with you to understand your hurt, to understand your problem, to understand your struggles. That kind of visitation, He enters the very heart of human life. Our chaos, our sorrow, our longing. Dia datang justru menjumpai kita di tengah-tengah situasi yang pelik, dalam kesulitan yang kita hadapi, dalam tantangan yang kita hadapi, dalam setiap masalah kekacauan hidup. For those who grieve, who suffer, who feel abandoned, Christmas whispers to you, God has come near. He is visiting you. He is visiting you. Salah satu hal yang kami lakukan di dalam mengunjungi orang-orang yang sudah mau berangkat ke surga atau mati, saya melayani sebagai hospice chaplain, ya, adalah yang disebut dengan a ministry of presence. A ministry of presence. Artinya kita hadir bukan untuk menghakimi orang yang sakit. Nah, kamu sakit karena kamu banyak dosa kali ya. Bukan itu. Tetapi hal yang pertama-tama yang kita lakukan adalah a ministry of presence, meaning bringing the presence of God in the midst of the situation. If the person is struggling with 6 months to live, final decision by the doctor that you have no more hope, nggak ada harapan lagi, and you have only 6 months to live. It is a time for her or for him to realize, because usually they ask, where is God? Why me? Di mana Tuhan? Kenapa saya harus menghadapi situasi seperti ini? Di tengah-tengah situasi ketika mereka bertanya, where is God? Why me? Why God allow me to suffer? Why God I have to walk through the valley of the shadow of death? That kind of situation, God is visiting you. So as a chaplain, I have to learn to bring that presence of God. Karena damai sejati itu ya, the real peace is not only the absence of war.
Kan itu definisinya sejahtera atau damai itu ya. Damai seringkali didefinisikan sebagai the absence of war. Tidak adanya peperangan, itu berarti damai. Tetapi dalam Alkitab lebih dalam dari itu. Shalom is not only the absence of war, but shalom is the presence of God. Meaning, maybe there is war. Mungkin ada war, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, but God is present. God is here. He come near to us. And that is the first lesson that we see from this song. Zechariah, out of struggle that he has. The Bible said that he is in the old age, and his wife was barren. Zakaria ini, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dia usianya sudah uzur, sudah tua, dan istrinya itu dicatat oleh Alkitab mandul, artinya tidak bisa memberikan keturunan. Saudara perlu melihat bahwa Injil Lukas ditulis oleh seorang medical doctor yang bernama Lukas. The Gospel of Luke was written by medical doctor. Jadi ketika dia mengatakan mandul, barren, meaning that he knows the situation medically, right? Dia tahu persis situasi yang dihadapi oleh Elizabeth, istri dari Zakaria. Tetapi di tengah situasi itu, as you see the barrenness, as you see the impossibilities, as you see the struggles, God come visit them, both Elizabeth and Zechariah. So my brothers and sisters, I do not know whatever struggle that you have today, that you bring to this church, whatever circumstances that you are today. Remember, Christmas is about God is visiting you. He come near to you. The second thing that we see here is God fulfills His promise. Verses 69 to 70. Allah menggenapi atau Allah menepati janjinya. Ini hal yang kedua yang kita lihat di dalam puji-pujian yang kita lihat di sini. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa dia membangkitkan Zechariah praises God for raising up a horn of salvation, tanduk keselamatan. Tanduk keselamatan itu merupakan simbol kemenangan, simbol kekuatan, right? So Zechariah praises God for raising up a horn of salvation, a symbol of strength and victory, just as he promised through the prophets. So on this visitation, Zechariah saying that God has raised a horn of salvation, symbolizes strength and victory. So in the midst of struggles, in the midst of problems, in the midst of difficulties, God empower you. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang memberikan kepada kita kemenangan. He gave you strength to overcome that problem. He gave you strength to have victory. Christmas is all about the fulfillment of God's promise. It is not a sudden surprise, bukan sebuah kejutan yang mendadak. It's not that God break his word. Allah tidak ingkar janji. God works even when we cannot see Him. Allah bekerja bahkan saat ketika kita tidak melihatnya. So my brothers and sisters, if you are waiting for God, jikalau kita hari ini sedang menanti-nantikan Tuhan, the word of God reminds you and me, Tuhan tidak
melupakan Anda. God is not forgotten you. God has not forgotten you. Just like Zechariah and Elizabeth. He has been waiting, upon waiting, upon waiting, and upon waiting, but they realize barrenness could not give birth of next generation. Right? Zakaria dan Elizabeth menanti dan menanti, menunggu dan menunggu. Tetapi didapati bahwa istrinya mandul dan usianya lanjut. Tidak mungkin. Tetapi tidak mungkin bagi manusia adalah segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Even though we see impossibility, and yet with God nothing is impossible. God does keep His promise. God is faithful even when we do not understand His ways. Kesetiaan Tuhan itu melampaui pikiran kita semua. Yang ketiga, God deliver us from fear. Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Zechariah speaks of deliverance from enemies. Zakaria mengungkapkan bahwa ia membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Di dalam ayat yang ke-71 dan 74 tadi. Tetapi kalau kita melihat the deeper meaning, the deeper message is deliverance from our fear. Dari rasa takut kita. Menyebut pembebasan dari musuh-musuh. Nah, banyak kali kita menghadapi berbagai macam ketakutan. Ketakutan yang pertama itu yang saya jumpai di dalam setiap counseling itu adalah fear of the unknown. Fear of the unknown. Ketakutan akan sesuatu yang tidak kita tahu. Masa depan kita. Apa yang akan terjadi besok? Ada yang bisa garanti? Who knows what is happening tomorrow? What is happening in the future? And sometimes because we are not in control of our future, we act out of fear. Fear of what? Fear of the unknown. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan kehilangan. Bagaimana jikalau istri atau pasangan kita meninggal dipanggil oleh Tuhan? Fear of loss. Rasa kehilangan. Tapi saya menjumpai juga bahwa bukan hanya soal mati yang seringkali dibuat orang sedih. Orang yang tadinya bisa aktif berjalan, aktif kemana-mana, bisa berbuat sesuatu, tiba-tiba dia harus bedridden. Kehilangan kemampuan untuk ambulate, ya. He is no longer able to ambulate. He is not able to walk. He is no longer to be active. And sometimes grieving too, the loss of ambulation. Kita menghadapi takut kehilangan. Takut of failure. Fear of failure. Mengalami kegagalan. Yeah. Or sometimes dikenal juga takut penolakan. Bagaimana jikalau dalam pertemuan saya nanti nggak dihargai, tidak dihormati, atau tidak dimanusiakan? We fear of failure. Takut menghadapi kematian. Fear of death. Tetapi juga saya melihat bahwa kadang-kadang bukan soal kematiannya yang ditakuti, tapi proses kematian itu sendiri. The dying process. It's not just death itself, but the dying process. Because sometimes, kadang-kadang kita melihat orang tua itu sebenarnya sudah pengen sekali untuk meninggal. Pengen sekali untuk berangkat ke sorga gitu ya. Tetapi ditunggu-tunggu kok lama. Ya, nggak dipanggil-panggil. Sometimes the elderly people has the experiencing fear of the dying process. They expected that God called them already home, and yet the death seemed lingering, right? Prolonging, and
dying like that soon. And then fear of being alone. Kadang-kadang kita takut sendiri. Because being alone sometimes related to loneliness. Tetapi dalam Natal ini, dalam peristiwa Natal ini, dalam pujian yang diungkapkan oleh Zakaria, dikatakan bahwa he speaks of deliverance from enemies, mengingatkan kita bahwa we do not have to live in fear. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan karena apa? Allah menyertai kita. Emmanuel. God with us. So whatever struggle, whatever fear, as long as God is with you, it doesn't matter what situation. Right? You fear of the unknown? I do not know, I do not hold my future. Saya tidak punya kontrol akan masa depan saya. Saya tidak punya kontrol akan kehilangan, akan kegagalan, akan kematian, akan kesendirian. Tetapi jikalau saya tahu saya tidak berjalan sendiri, Tuhan ada bersama dengan saya. Apapun yang terjadi, tangannya akan selalu memegang saya. No matter what situation, no matter what circumstances, no matter what kind of fear, as long as God is with me. Paul mengatakan, if God is with us, who can stand against us? Jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Apakah kesakitan? Apakah kekurangan? Apakah pedang? Apakah kekuatan yang di atas atau kekuatan yang di bawah? Alkitab mencatat tidak ada satupun kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. There is nothing can separate us. Nothing that can separate us from the love of God that we have in Christ Jesus our Lord. No famine, no sword, no emptiness, nothing. Nor principalities. Nothing can separate us from the love of God that we have in Christ Jesus our Lord. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. We are more than conquerors. Yang keempat, yang terakhir. Dalam bagian ini kita melihat bahwa dalam ayat 74 sampai dengan 75, Allah memulihkan kita. Jadi bukan hanya Allah datang mengunjungi kita, Allah memberikan kekuatan untuk mengalami kemenangan, Allah membebaskan kita dari ketakutan. Hal yang keempat yang kita lihat ialah Allah memulihkan kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. God restores us to live in holiness and righteousness. Ini hal yang menarik, hal yang indah yang kita rasakan bersama-sama di dalam masa raya Natal ini. Tujuan pembebasan bukan hanya agar kita merasa aman, bukan hanya agar kita hidup tetapi juga agar kita hidup bagi Allah. Itulah yang disebut dengan transformasi. The purpose of God's deliverance is not merely for our safety, but also our transformation. Our transformation, being renewed by the power of the Holy Spirit. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, tadi kita membaca bahwa Zakaria mengatakan, we are freed so that kita dibebaskan, kita dimerdekakan, supaya kita beribadah tanpa takut, serve God without fear. Supaya kita hidup dalam kekudusan, live in holiness. Hidup dalam kebenaran seumur hidup kita. Walk in righteousness all the days of our lives. God's restoration is not only external,
but also deep down in our heart, internally. Pembaharuan yang Tuhan berikan itu bukan hanya yang di luar-luar saja. Keadaan jadi baik, ya, kesembuhan, atau keluar dari masalah, dari persoalan, tetapi jauh lebih dalam itu, hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Christmas is not only about a baby in manger. Natal itu bukan hanya sekedar merayakan bayi yang lahir di palungan, tetapi God receiving our life. Natal adalah tentang Allah yang membentuk ulang hidup saudara dan hidup saya. Karena itu Natal yang sesungguhnya adalah Natal yang membawa pengharapan, tetapi juga Natal yang membawa pemulihan. Hidup kita dipulihkan. Dalam hal apa? Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Relasi kita dengan diri kita sendiri dipulihkan oleh Tuhan. Relasi kita dengan sesama juga dipulihkan oleh Tuhan. God reshaping our life. So Christmas reminds us that God draws near to us. Natal mengingatkan bahwa Allah mendekat. Ketika hidup terasa gelap, ketika kita menghadapi tantangan, as we feel life feels dark, remember, God visits His people. Allah melawat umatnya. Christmas assures us that God's promise never fail. Natal meneguhkan bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Jika Anda menunggu jawaban, jangan menyerah. Allah bekerja dalam senyap. If you're waiting for the answer of your prayers, please do not give up. God works sometimes in silence. Christmas memerdekakan kita dari rasa takut. Natal membebaskan kita dari ketakutan. We do not walk alone. Christmas frees us from fear. God's light accompanies us. He is here. Emmanuel. Kita tidak berjalan sendiri. Terang Allah menyertai langkah kehidupan kita. Dan yang terakhir tadi, Christmas memperbaharui tujuan hidup kita. Christmas restores our purpose. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah memampukan. We are called to live in holiness, not by our strength, but by God's enabling grace. So sebagai kesimpulan, Christmas brings hope and restoration. Christmas brings hope and restoration. Natal membawa pengharapan dan pemulihan. Benedictus, nyanyian pujian Zakaria yang baru kita dengarkan bersama-sama adalah nyanyian seorang yang pernah merasakan keraguan. Seorang yang pernah bisu. Seorang yang pernah menunggu begitu lama. Tetapi ketika ia melihat karya Allah, ia berkata, terpujilah Allah. Terpujilah Allah. The Benedictus is the song of a man who once doubted, once silent, once waiting for such a long time. But when he saw God's work, he proclaimed, "Blessed be the Lord, the God of Israel." Terpujilah Tuhan Allah Israel. He has visited us and redeem us. He has visited and redeemed His people. Dia telah melawat dan membebaskan umatnya. So may the Christmas be hope for the weary, healing for the wounded, strength for the fearful, and joy for all who wait on God's promise. Kiranya Natal tahun ini membawa pengharapan bagi mereka yang letih lesu, kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang terluka, kekuatan bagi mereka yang takut, dan sukacita bagi mereka
yang menantikan janji Tuhan. Merry Christmas Maranatha. God bless us all. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Thank you Lord for your word. Kami bersyukur oleh karena hari ini secara sederhana firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan melawat umat-Nya dan memberikan kemenangan. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau menjumpai kami di mana kami berada. Engkau mengenal tiap-tiap kami dengan nama-nama kami. Dan Engkau tahu persis pergumulan yang kami hadapi hari ini. Lord, thank you so much for visiting each and every one of us. And you know very well our deepest need, for you know our name. Kami membawa pergumulan kami. Tuhan memerdekakan kami. Tuhan membebaskan kami. Set us free, Lord, as your people. We commit our life unto you as we celebrate Christmas this year. And let your Holy Spirit renew our spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bersama-sama kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu siang hari ini Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena di hari Natal ini Tuhan Yesus, kami mendapatkan lagi pengharapan, dan kami boleh mendapatkan lagi pemulihan. Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan Yesus, boleh Tuhan mendapatkan damai yang daripadamu Tuhan. Karena dunia ini semakin hari semakin kacau, peperangan, bencana alam datang silih berganti. Tapi Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Pak Musiko, yang sudah memberkati kami, memberikan kami penerangan betapa kami punya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Biarlah kami boleh berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini. Berkati hidupnya, berkati Tuhan keluarganya, bahkan keluarga besarnya Tuhan memberkati. Kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, biar tangan Tuhan menyertai. Banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan Pak Musiko. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kalau kami boleh mendengar kabar bahwa saudara kami Kohandi sudah Engkau pulihkan. Mujizat sudah terjadi untuk hidupnya. Tuhan, mengenal Engkau sendiri adalah mujizat buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Kohandi Engkau sudah sembuhkan. Biar proses pemulihannya ada di dalam tangan Tuhan. Biar boleh Tuhan dia kembali Tuhan ke LA ini Tuhan bulan depan dengan penyertaan Tuhan. Dan dia boleh kembali beribadah, boleh kembali menyaksikan cinta Tuhan untuknya. Memberkati juga Cik Liani yang menjadi pendamping dan tiang doanya. Tuhan, siang hari ini juga kami mau membawa doa Tuhan untuk Tuhan, sahabat-sahabat kami, para senior kami di tempat ini. Kami terus berdoa untuk Tante Yuliana yang terbaring, untuk Tante Olga. Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai Tuhan kedua anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang lain, untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Tuhan, kami percaya tangan kasih Tuhan menyertai hidupnya. Juga kami mau berdoa untuk Afi, suami daripada Leni. Tuhan, tolong supaya kesembuhan boleh menjadi miliknya ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Tante Riana dan juga untuk anak-anaknya. Tuhan, tolong supaya pergumulan mereka Tuhan menjaga menjamah. Kami percaya Tuhan, mereka juga punya pengharapan Tuhan di dalam Engkau, dan mereka juga akan mendapatkan pemulihan yang daripadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk Tante Cenli, untuk Tante Nita, Tante Oni, untuk Dim Udon, untuk Kokehin, untuk Steve. Kami terus berdoa untuk mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tante Yeti yang sudah ada di Indonesia. Tuhan, tolong dimanapun dia berada, tangan kasih Tuhan menyertai. Tuhan Yesus,
Kami saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lain yang saat ini memerlukan pemulihan kesehatan, untuk Pak Yohanes, untuk Kojo, untuk Tuhan George, untuk yang lain Tuhan, kami terus berdoa supaya mereka Tuhan Yesus Engkau Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong Tuhan, biar mereka tetap terus setia Tuhan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan kesetiaan mereka Tuhan Yesus Engkau pasti akan memberkati. Tuhan berkati gereja Maranatha. Gereja ini Tuhan sudah Engkau berkati, biar kiranya Tuhan Engkau juga menyertai para leaders yang ada. Engkau Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk mereka Tuhan dalam menjadi berkat di gereja ini. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk negara Amerika, tempat di mana kami tinggal saat ini. Bukan kebetulan kalau Engkau mengirim kami Tuhan untuk datang ke Amerika ini. Biar kami Tuhan Yesus boleh terus berdoa. Tuhan, kami kelompok kecil ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Doa-doa yang kami naikkan, kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia, negara tempat di mana kami berasal. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, menjamah negara Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan menyertai Indonesia. Tutup bungkus rapat Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, supaya kedamaian boleh ada di negeri kami Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara Israel di mata Tuhan. Engkau Tuhan menjaga, menjamah. Tuhan, hati-hati yang keras Tuhan untuk bangsa Israel ini, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menjamah, supaya Tuhan mereka boleh mengaku, mereka boleh percaya dengan mulut mereka, dengan hati mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau memberkati kami semua yang online maupun onsite. Tuhan menyertai, memberkati dengan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, seberapapun kami yang hadir saat ini, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sudah turunkan. Biar damai Natal-Mu Tuhan Engkau berikan untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini, keadaan kami akan berbeda. Kami semuanya diberkati, kami semuanya dipulihkan, kami semuanya diampuni. Terpujilah nama-Mu Bapa, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya persembahan, dan terima kasih Pak Musiku atas firman-Nya. Semoga kita semua dipulihkan dalam hubungan dengan sesama juga ya, yang bertengkar itu supaya rukun-rukun saja. Apalagi yang di Maranatha ya, apalagi yang di dalam Maranatha, yang sakit juga disembuhkan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah, yang melukai badan. Mustahil pun terjadi, sama karena-Mu terpegang hidupku, terpegang bagiku. Jesus, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang bukan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa
kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau lahir di Bethlehem dan menjadi juru selamat kami. Puji Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memuji-muji, membesarkan nama Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Berkat melalui firman Tuhan, berkat melalui kesehatan kami, berkat melalui pekerjaan kami, dan juga kami berkat melalui income yang boleh kami terima tiap bulan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mempersembahkan sedikit dari income kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau persembahan ini terlalu sedikit dibanding dengan pengorbanan anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Tapi ya Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sertai petugas yang mengelola persembahan ini, berilah hati kebijaksanaan agar mereka dapat mengelola dengan baik dan benar. Kami serahkan semua doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Minggu depan adalah minggu terakhir dari tahun 2025 ya. Jadi firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Leoli. Minggu terakhir. Untuk Desember 24 malam kita ada Christmas coloring. Kalau tidak hujan. Kalau hujan bubar. Dalam ya. Jadi kita ke rumah Tante Juliana sama Tante Lat. Desember 25 kita diundang merayakan Natal di rumah Tante Olga, tapi makannya potluck ya. Oke. Jam berapa? Nah itu dia. Siang Omar. Siang. Oke. Siap-siap. Siap-siap. Wah, makanan. Untuk Desember 31 kita ada kebaktian tutup tahun di sini ya, untuk menyambut tahun 2026 jam 6.30 malam bersama Pak Dedi dari Indonesia. Kemudian setelah kebaktian ini kita ada sediakan kotak persembahan. Khusus untuk bantuan bencana alam di Indonesia, bagi yang tergerak hatinya untuk berbagi kasih dalam suasana Natal. Persembahan ini akan disalurkan melalui Pak Jonas dan kepada pihak yang membutuhkan. Selamat Hari Natal, Tuhan berkati. Nanti jamnya jam berapa kita umumkan di WhatsApp group ya, kontak-kontakan. Mari kita berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Datanglah hari itu, hari yang termulia. Haleluya Tuhan.
besar, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para perusa sambut Raja, Raja sungguh bahasa, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, di akhir ibadah Raya Natal kami dan ucapan syukur kami hari ini Tuhan, di hari Minggu yang indah, ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan menuntun kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan Tuhan memberkati kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace today and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. saat teduh, silakan duduk.